Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Halo pemirsa, selamat malam. Kita berjumpa lagi dalam President's Corner dan kita akan melihat bagaimana Presiden Joko Widodo menjalankan roda pemerintahan mengatasi berbagai persoalan dan menjalani agenda kepresidenan. Bersama saya Valentinus Reza, inilah President's Corner selengkapnya. Pemirsa, kunjungan dua petinggi negara adidaya menjadi bukti peran penting Indonesia di mata dunia. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat dan Sekretaris Dewan Keamanan Federasi Rusia menemui Presiden Joko Widodo di hari yang sama. Sementara, Wakil Presiden pekan ini tidak kalah sibuk memimpin rapat otonomi khusus Papua. Dan apa saja agenda Istana sepekan? Berikut liputannya. Mengawali kegiatan pekan ini, Presiden Joko Widodo menerima kunjungan kehormatan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Antony Blinken di Istana Merdeka. Dalam pertemuan ini, Menlu Blinken menyampaikan komitmen AS untuk memperkuat investasi di bidang infrastruktur. Sedangkan Presiden Joko Widodo menyampaikan komitmen Indonesia untuk berpartisipasi dalam rantai pasok global di bidang kesehatan. Pada hari yang sama, Presiden Jokowi juga menerima kunjungan Sekretaris Dewan Keamanan Federasi Rusia, Nikolai Patrushev, yang juga disebut sebagai tangan kanan Presiden Putin. Kunjungan Patrushev ke Indonesia terkait kerjasama bidang keamanan informasi internasional. Amerika Serikat dan Rusia adalah dua mitra baik Indonesia. Indonesia akan terus mengembangkan strategic trust dengan semua negara, semua mitra Indonesia. Pekan ini, Presiden berkunjung ke Temanggung, Jawa Tengah untuk meninjau lokasi food estate. Presiden mengungkapkan pemerintah menyiapkan skema pendampingan petani, mulai intervensi bibit hingga menyerap hasil panen agar petani tidak dipermainkan tengkulak. Ada 339 hektar yang akan kita didampingi oleh Kementerian Pertanian yang kita harapkan nanti produktivitasnya bisa meningkat dan juga yang paling penting juga disiapkan off-taker yang membeli dari bawang merah yang telah kita tanam tadi. Sehingga kepastian harga, kepastian yang membeli itu ada. Dan harga yang ada tidak dipermainkan oleh para tengkulak. Kita akan hitung mundur bersama-sama. Pekan ini Presiden Jokowi juga meresmikan gerakan akselerasi generasi digital. Presiden mengingatkan, Indonesia memiliki potensi pasar digital yang sangat besar, sehingga Indonesia harus menyiapkan SDM dalam jumlah besar. Dan kita sekarang ini memiliki 2.319 startup. Semakin hari semakin tambah terus. Kita memiliki 1 dekakon. Kita memiliki 7 unicorn. Dan banyak sekali unicorn yang nanti akan terus didorong agar naik menjadi unicorn dan dekakon. Presiden juga meninjau vaksinasi COVID-19 massal untuk anak-anak di Gambir, Jakarta Pusat. Presiden menegaskan, anak-anak harus divaksinasi agar terlindung terutama dari varian baru. Dan kita harapkan tidak hanya di Jakarta, di provinsi-provinsi yang lain juga segera memulai vaksinasinya untuk anak-anak agar melindungi dan memproteksi anak-anak kita dari penyebaran COVID, baik varian lama maupun varian baru. Menjelang akhir pekan,
Presiden meresmikan Bandara Ngloram di Blora, Jawa Tengah. Bandara ini diharapkan mendongkrak konektivitas antar kabupaten, antar provinsi, hingga antar pulau. Kita harapkan aktivitas ekonomi menjadi semakin baik, investasi akan masuk ke Cepu, Bojonegoro semakin banyak, distribusi barang dari daerah ke daerah, dari provinsi ke provinsi juga akan semakin meningkat dan semakin baik. Mobilitas orang antar provinsi, antar pulau, antar kota, antar kabupaten, semuanya akan bisa kita tingkatkan lebih baik. Sementara Wakil Presiden Ma'ruf Amin memimpin rapat otonomi khusus Papua. Pemerintah kini menekankan strategi pendekatan teritorial untuk penanganan keamanan Papua. Pemerintah juga melakukan pendekatan humanis dan dialogis dengan warga asli Papua. Membangun berbagai infrastruktur, termasuk juga infrastruktur keamanan, kelembagaannya dilengkapi supaya bisa terlaksananya upaya-upaya pendekatan teritorial. Pandemi mengajari kita untuk menahan diri. Kini, Presiden meminta kita untuk menahan diri untuk tidak keluar negeri. Akankah anjuran ini dipatuhi? Sesaat lagi di Presiden Corner.